Halo semuanya, selamat datang kembali di Dapur Diary Tea. Hari ini kita akan bikin kue kacang pakai oven dan juga pakai panci kukusan. Lalu kita akan bandingkan hasilnya. Ini bahan-bahan yang kita perlukan. 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai segitiga biru. 125 gram gula halus. 125 gram kacang tanah, 150 ml minyak sayur atau minyak masak, 1/8 sendok teh atau sedikit saja vanili, dan 1/4 sendok teh garam. Bahan-bahan untuk polesannya, setengah sendok makan minyak sayur, 1 butir kuning telur, dan biji wijen. Tapi ini sesuai selera masing-masing, boleh dipakai, boleh juga enggak. Langkah pertama, sangrai kacang tanah di atas api kecil. Sambil terus diaduk ya, supaya tidak gosong. Setelah kecoklatan, matikan api. Setelah hangat, kupas kulit arinya. Kulit arinya sebenarnya boleh tidak dikupas, tapi nanti hasil kuenya akan ada bintik-bintik kulit arinya sehingga hasilnya kurang bersih. Setelah kacang bersih dari kulit arinya, lalu blender. Siapkan tepung terigu, lalu ayak terlebih dahulu supaya lebih halus. Campurkan tepung dengan kacang tanah yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk dengan spatula sampai rata. Setelah campuran kacang dan tepung merata, masukkan garam. Masukkan vanili, lalu masukkan minyak sayur, lalu aduk-aduk sampai merata dan adonannya menggumpal. Setelah adonannya menggumpal seperti ini, lalu kita masukkan gula halus. Ini diayak dulu ya teman-teman. Lalu aduk lagi sampai tercampur merata. Kemudian uleni dengan tangan sampai adonannya kalis. Adonannya jangan sampai kelembekan ya teman-teman. Setelah tekstur adonannya kira-kira seperti ini, berarti adonannya siap dicetak. Siapkan loyang dan olesi dengan minyak. Pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin, bisa juga memakai botol, sampai ketebalannya kira-kira setengah sentimeter. Lalu cetak dengan cetakan yang bentuknya sesuai selera. Di sini aku pakai cetakan yang bentuk love. Lalu susun adonan yang sudah dicetak di atas loyang. Sekarang kita siapkan adonan yang akan dipanggang menggunakan panci kukusan. Saringan panci kukusan kita olesi dulu dengan minyak. Prosesnya sama, pipihkan adonan sampai ketebalan setengah sentimeter. Lalu cetak sesuai selera dan susun adonan yang sudah dicetak di atas saringan panci. Untuk bahan olesannya, campurkan kuning telur dengan minyak sayur, lalu kocok. Lalu oleskan di atas permukaan adonan.
Lalu taburi biji wijen di atasnya, tapi ini opsional. Kalau kalian tidak suka biji wijen, step ini bisa di skip. Untuk pemanggangan menggunakan panci kukusan, gunakan api yang sangat kecil. Lalu lapisi dengan kain bersih supaya uap dari tutup panci tidak menetes ke adonan. Lalu panggang selama 40-45 menit. Untuk pemanggangan menggunakan oven listrik, panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 150 derajat selama 10 menit. Lalu masukkan adonan dan panggang pada suhu 130 derajat selama 40 menit. Pada pertengahan proses pemanggangan, yaitu kira-kira menit ke-20, keluarkan adonan. Lalu olesi lagi menggunakan kuning telur atau egg gloss supaya hasilnya lebih cantik. Lakukan hal yang sama pada adonan di panci kukusan. Untuk pemanggangan dengan oven, masukkan kembali adonan dengan posisi yang berlawanan. Yang tadinya posisi belakang, sekarang pindah ke depan supaya hasilnya nanti matang merata. Setelah 40-45 menit, keluarkan kue dari dalam oven lalu dinginkan. Matikan api kompor, buka tutup panci. Ini hasil kue yang dipanggang dengan menggunakan panci kukusan. Yang sebelah kiri adalah hasil pemanggangan menggunakan oven, dan yang sebelah kanan adalah hasil pemanggangan menggunakan panci kukusan. Sekarang, mari kita bandingkan. Dari tampilan depan, tidak bisa dibedakan. Hasilnya sama persis. Pada bagian belakang, kue yang dipanggang dengan panci kukusan berwarna kecoklatan, sementara bagian belakang kue yang dipanggang dengan oven berwarna lebih cerah. Sekarang kita bandingkan bagian sisi-sisi sampingnya. Ini kue yang dipanggang dengan menggunakan panci kukusan, dan ini yang dipanggang dengan oven. Bagian sisi-sisinya kurang lebih sama ya teman-teman. Sekarang kita tes kekokohannya. Ini kue yang dipanggang dengan menggunakan panci kukusan. Dan ini kue yang dipanggang menggunakan oven. Hasilnya sama-sama kokoh dan tidak mudah hancur. Sekarang kita tes kerenyahannya. Ini yang dipanggang dengan menggunakan panci kukusan. Dan ini yang dipanggang dengan menggunakan oven. Dengan takaran pada resep ini, aku berhasil membuat kue kacang sebanyak 1 toples ukuran 500 gram dan masih ada lebihnya banyak. Kalian wajib coba resep ini karena hasil kue kacangnya renyah dan lumer di mulut. Kalian boleh pakai panci kukusan ataupun boleh pakai oven karena hasilnya menurut aku kurang lebih sama. Sampai di sini video kali ini, semoga kalian suka dan selamat mencoba.